Selamat pagi ya Balok Barat. Saya bingung kalau ibadah 2 tuh pagi atau siang sih sebenarnya ya. Pagi menjelang siang. Bapak Ibu, hari ini, tepat di hari ini, seluruh penatua kita, 7 orang penatua bersama dengan pasangannya, ada di Abalov Lombok Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda lihat ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, kok nggak ada penatuanya semua? Memang semuanya hari ini sedang ada di Abalov Lombok karena sedang ada pentahbisan penatua Abalov Lombok. Dan memang Abalov Barat diminta salah satu yang menemani proses leadership di sana, juga punya pos misi di Lombok juga Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, minggu depan para penatua sudah ada bersama-sama dengan kita semua. Ya, nah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 1 bulan ini. Kita membahas nilai-nilai yang ada di Abalov Barat. Ya kalau Anda masih ingat, singkatannya adalah CARE, CARE. Apa aja Bapak Ibu? C adalah Christ Center, A, Accountable Life, R, Real Love, E, Excellent Servanthood. Mungkin ada yang bertanya-tanya gini, kok ini diulang-ulang terus? Iya memang, setiap tahun kami pasti mendedikasikan ada 1 bulan untuk bahas nilai-nilai Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami ingin nilai-nilai ini bukan cuma slogan yang bagus aja kedengarannya, tapi ini menjadi budaya. Nah kami pengen ini menjadi budaya. Budaya maksudnya gimana? Orang kalau datang ke Abalov Barat, mereka langsung bisa lihat dan merasa, di tempat ini Christ Center banget ya. Wah Yesus itu kayak jadi pusat banget gitu ya. Wah orang-orangnya kalau di Abalov Barat tuh hidupnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tahu gitu, oh orang ini hidupnya seperti apa, ini memang beneran bener gitu kan. Wah kalau di Abalov Barat tuh terasa kasihnya, dan kasihnya tuh bukan pura-pura, kasih yang sejati, real love. Wah kalau bersama melayani di Abalov Barat tuh berasa excellent-nya gitu ya. Semua orang tuh kalau melayani benar-benar memberikan yang terbaik. Nah kami pengen sampai ada di titik itu. Sampai orang yang baru bergabung dengan kita langsung bisa berasa culture ini. Nah makanya perlu diulang-ulang Bapak Ibu. Nah kebetulan saya hari ini kebagian jatah untuk sharing tentang real love. Bapak Ibu, dari seluruh khotbah menurut saya ya, 2 topik yang paling sulit dikhotbahkan ini kalau pengkhotbah lain saya nggak tahu. 2 topik yang paling sulit dikhotbahkan itu adalah 1, tentang misi. 2, yaitu tentang kasih. Bukan karena nggak ada ayatnya, ayatnya banyak banget di Alkitab Bapak Ibu. Tapi yang membuat khotbah ini menjadi sulit adalah karena mempraktekannya memang sangat sulit. Betul Bapak Ibu ya? Mengasihi itu tidak mudah. Tapi masalahnya di Alkitab kata mengasihi dan kasih itu terlalu banyak untuk kita abaikan dan tidak khotbahkan. Nah jadi dilemanya adalah mengkhotbahkan tetapi mempraktekannya sulit. Nah itu buat saya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus terus belajar karena inilah esensi kekristenan yaitu kasih. Nah mari kita lihat ayatnya. Ya 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling. Jadi kata saling itu artinya begini. Kalau saya lakukan, Anda juga melakukan. Kalau Anda melakukan, saya juga mesti lakukan. Saling. Kalau tidak terjadi saling, kasih itu nggak bisa. Macet gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang kasih itu harus saling. Nah sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi Bapak Ibu bukan cuman kasih itu sumbernya dari Allah. Tapi Allah itu sendirilah si kasih itu. Bapak Ibu. Jadi kasih itu bukan barang. Love, kasih itu bukan benda. Tapi itu pribadi. Yaitu Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu. Makanya Tuhan itu tidak bisa tidak mengasihi. Tidak bisa dia 1 detik saja berhenti mengasihi. Karena dia adalah kasih. Kalau Allah berhenti mengasihi, dia bukan Allah. Karena Allah adalah kasih, gitu. Itu naturnya dia, itu adalah dia, Bapak Ibu. Nah, makanya juga di sini kita bisa melihat orang tidak bisa mengasihi kalau tidak ada Allah di dalam dirinya. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. Lah, tapi ada tuh Pak, orang yang nggak kenal Tuhan ya, ateis atau orang jahat, ya bisa juga mengasihi ya, sayang sama pasangannya, mengasihi anaknya, ya naktir-naktir orang. Bapak Ibu, Anda harus bedakan antara kasih manusia dengan kasih Tuhan. Nanti kita akan lihat standarnya kasih Tuhan itu seperti apa. Begitu Anda lihat standar kasih Tuhan, Anda akan lihat bahwa kasih manusia itu memang jauh dari sempurna. Penuh dengan kelemahan dan penuh dengan celah Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar berbuat baik,
itu belum kasih. Apalagi berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Itu bukan kasih. Itu ya timbal balik aja gitu Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan lihat kasih Allah itu seperti apa. Nah ini konsep pertama yang kita harus paham dulu. Bahwa tanpa Allah ada di dalam diri kita, mustahil untuk kita bisa mengasihi orang lain. Nah ini kan gereja. Gereja ini kan gerejanya Tuhan, gerejanya Allah gitu kan ya. Kalau sampai kita sebagai gereja nggak bisa mengasihi, nggak bisa saling mengasihi, maka kita perlu merenungkan bertanya, Allah ada nggak di gereja ini? Lah kan gitu kan. Kenapa kok saya berani berkata seperti itu? Karena ini dia Bapak Ibu ya, kalau Anda lihat diagramnya ya. Supaya mengasihi itu bisa terjadi, ada 3 unsur. 1, harus ada yang mengasihi dan harus ada yang dikasihi. Tapi itu saja tidak cukup, karena harus ada kasihnya juga. Ibaratnya gini, kalau saya ingin menyuapi gitu ya seseorang, harus ada pribadi yang disuapin dan harus ada pribadi yang menyuapin. Tapi kan harus ada barangnya apa yang mau disuapkan, kan gitu kan ya? Nah, kasih juga sama. Saya mengasihi harus ada objeknya yang dikasihi siapa. Tapi juga harus ada kasihnya itu sendiri untuk diberikan kepada orang yang mau dikasihi. Makanya Bapak Ibu kenapa ada kata saling. Nggak bisa mengalami kasih Tuhan cuman sendirian tuh nggak bisa. Udahlah. Udah kita mari stop dengan kekristenan yang modelnya begini. Cuman aku dan Tuhan aja. Udahlah itu udah jelas gak alkitabiah. Ya, soalnya banyak orang ada yang bilang begini, aku nggak butuh gereja, aku nggak butuh saudara seiman, hanya aku dan Allah. Kelihatannya romantis ya, tapi sesat. Nah, tidak semua yang romantis itu benar ya. Banyak romantisme rohani yang sebenarnya sesat. Kenapa? Jelas untuk praktek mengasihi itu kita butuh orang lain. Ya, kan bisa hanya aku dengan Allah saja. Aku mengasihi Allah, Allah mengasihi aku. Dan Allah adalah kasihnya. Masalahnya adalah Tuhan juga bilang kita semua ini tubuh. Kristus adalah kepala. Jadi kita tidak bisa hanya mengasihi kepalanya saja. Bapak Ibu Anda menikah, yang sudah menikah. Coba lihat pasangan Anda 1, 2, 3 sekarang. Sret. Lalu bayangkan dia gak punya tubuh cuman kepalanya aja sekarang. 1, 2, 3 bayangkan. Melayang-layang gitu ya di sebelah Anda. Memang orang Indonesia suka genre horor sih. Ya. Itu bioskop kalau horor itu selalu ramai banget gitu kan. Orang Kristen juga suka horor. Biarkan aku mengasihi hanya Allah saja. Ya, tubuhnya nggak mau. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi makanya. Nah kita harus ngalamin dulu kasih dari Allah. Baru kemudian nanti kita bisa saling mengasihi. Tanpa ada Tuhan di tengah-tengah sulit saling mengasihi. Yang sudah menikah, Bapak Ibu yang sudah menikah, kamu perlu Kristus dalam pernikahanmu. Kalau kamu mencoba mengasihi pasanganmu dengan kasih manusia, itu ada batasnya. Titik tertentu kamu akan bilang gini, gua gak sanggup. Memang lu gak sanggup lah. Coba lihat pasanganmu, emang sanggup mengasihi dia? Dulu sanggup banget. Ya, aku waktu pacaran tuh menyala-nyala. Ini saya beritahu Bapak Ibu, jatuh cinta tuh bukan cinta. Jatuh cinta itu cuman hasil dari kimiawi yang terjadi di otak. Itu sudah ada risetnya. Dalam waktu 2-5 tahun itu kimianya habis. Nah waktu sudah habis jatuh cintanya selesai. Nah disitulah mulai perjalanan sesungguhnya. Jatuh cinta itu bukan cinta. Makanya orang-orang suka gini, dulu aku bisa loh mengasihi dia ya. Kok sekarang gak bisa? Karena kamu pakai kekuatan manusia. Memang mengasihi sesama manusia itu akan berat kalau cuman dengan kekuatan kita sendiri. Ya, saudara lihatlah orang aneh ada banyak ya di dunia ini ya. Termasuk kita kan. Ya, saya ingat Kak Seno tuh sering bilang gini, kita suka nganggep orang lain aneh, tapi orang lain juga nganggep kita aneh. Memang kita semua kumpulan orang aneh Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Tuhan sayang sama kita. Nah makanya kita juga harus saling menyayangi gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Nah ayatnya nih bagus banget nih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena memang Allah tuh tidak bisa dilihat secara physically gitu kan Bapak Ibu. Jadi kalau orang datang ke gereja ini, ke komunitasmu, ke komselmu, ke kelompokmu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tuhan itu ada di situ? Kan gak bisa dilihat. Bagaimana mereka bisa tahu, oh ini tempat memang ada Tuhan nih. Ini gereja yang ini nih Tuhan ada di sini nih. Ya. Gereja yang lain gak tahu, kita gak usah nilai gereja lain. Saya tiap minggu datang ke sini saya tahu Tuhan ada di tempat ini. Dari mana Anda tahu? Gak boleh cuman klaim-klaim sepihak aja.
Saudaraku, Tuhan ada di sini. Amin. Tahu dari mana? Nah ini dia. Jika kita saling mengasihi, maka Tuhan ada tuh di situ. Tanda bahwa Tuhan ada di situ itu apa? Tubuhnya saling mengasihi. Tanda bahwa Tuhan kemungkinan tidak ada di situ, bukan karena Tuhan tidak mau di situ, tapi orang-orangnya tidak mau ada Tuhan di situ, adalah kalau tidak saling mengasihi. Berat ya khotbah hari ini ya. Berat, makanya saya turun berat badan ini. Ya, karena ini berat banget nih topiknya. Saya kan udah bilang 2 topik paling sulit, yang paling sulit adalah kasih gitu kan. Nah kalimat berikutnya bagus banget. Dan kasihnya sempurna. Kapan kasih Tuhan menjadi sempurna? Waktu kita saling mengasihi. Kenapa banyak orang datang ke gereja kok nggak bisa ngalamin kasih Tuhan? Karena tidak ada saling mengasihi itu tadi. Nah sekarang kita masuk tahap kedua. Kan saya tadi bilang jangan pakai standar kasih manusia karena ada batasnya ya, ada periode nggak sanggup gitu kan. Apa standar kasih yang sejati? Kan judulnya hari ini real love, kasih sejati. Standarnya apa? Nah ini dia, kalau Anda baca di Alkitab, kata yang sering dipakai itu adalah agape atau agapao. Nah yang menarik Bapak Ibu dari bahasa Yunani adalah gini, kalau kita bahasa Indonesia, ada kata mengasihi, kata dasarnya apa? Kasih. Masih ingat gak pelajaran SD Bapak Ibu ya, bahasa Indonesia ya. Kata, kok contohnya jelek ya, saya mau pakai contoh meludahi tapi jelek ya. Apa sih yang bagus ya? Menabung gitu ya. Kata dasarnya menabung apa? Tabung gitu ya. Terus menzolimi juga jelek ya. Apalagi ya, yang agak bagusan kasih contoh apa ya? Membangun. Nah, membangun kata dasarnya apa? Bangun. Kalau mengasihi, kata dasarnya apa? Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Yunani aneh. Ya. Rupanya ada kata-kata tertentu yang bahasa Yunani itu kata dasarnya justru kata kerjanya. Nah salah satunya adalah agapao. Jadi agapao atau mengasihi itu adalah kata dasar dari kasih. Jadi kasih itu malah turunannya dari mengasihi. Nah kebalik dari bahasa Indonesia Bapak Ibu. Artinya apa? Menurut Alkitab, mengasihi itu bukan barangnya. Bukan bendanya, bukan kasihnya. Tetapi apa? Mengasihi itu adalah tindakannya. Kata kerjanya. Makanya orang Inggris bilang love is a verb. Kasih adalah kata kerja. Nah, agapao ini ada 5 unsur Bapak Ibu. Mari kita lihat ya satu-satu ya. Siapkan dirimu. Coba bilang sama kiri kanannya, tepuk pundaknya, siapkan dirimu. 1, 2, 3, siapkan dirimu. Ada 5 unsur, rupanya ciri-ciri atau standar dari agapao. Itu yang pertama adalah paling kiri atas dulu, covenant. Nah ini ayatnya bagus banget, saya nggak taruh di slide, jadi teman-teman multimedia boleh dibantu dimunculkan. Yeremia 31 ayat 3. Kita nggak baca ayat yang lain, cuma baca yang ini karena ini penting sekali untuk kita baca. Love is covenant maksudnya apa? Nih, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu bilang begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang apa Bapak Ibu? Kekal. Kekal itu kapan? Sampai selama-lamanya. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang sampai selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu sampai kapan? Sampai seterusnya. Rupanya kasih agapao itu adalah covenant love. Covenant love itu gini. Aku bersepakat dengan kamu untuk kita terus bersama-sama berusaha saling mengasihi sampai seterusnya. Tidak ada kata berhenti, menyerah, udahan. Enggak ada. Itu namanya love covenant. Kalau gereja bisa kayak gitu, kita jemaat Tuhan di tempat ini bisa kayak gitu. Culture kita bisa sampai kayak gitu. Wow. Gini loh, apapun yang terjadi. Saya suka pinjem istilahnya Kak Seno. Uwel-uwelan aja terus kita sampai kita bisa ketemu klik saling mengasihi. Jangan mudah menyerah. Jangan baru apa dikit, udahlah aku pindah gereja lah. Udahlah aku keluar aja, aku left grup WA aja. Jangan. Terus berjuang, gimana caranya sampai kita tuh bisa klik. Wah susah Kak, orangnya udah aneh banget. Iya, buat dia kamu juga aneh banget. Nah ini yang kami praktekkan di leadership 10 tahun terakhir Bapak Ibu. Kalau ditanya 10 tahun yang lalu dengan sekarang jauh berbeda. Dulu masih ada kayak udahlah baper udahlah nggak mau lah apa segala. Kami belajar tumbuh dewasa. Enggak,
kita make covenant, apapun yang terjadi, kita akan berusaha tetap saling mengasihi. Nah, saya pernah suatu hari Bapak Ibu tanya di grup WhatsApp, kita kan punya tim yang memikirkan firman Tuhan setiap hari minggunya, pengajaran dan sebagainya, ada 8 orang di Abaloh Barat. Satu kali saya tanya di grup itu, rekan-rekan, dari mana sih datangnya janji nikah? Kan di Alkitab nggak ada. Saudara pernah nggak ketemu di Alkitab ada kalimat janji nikah? Aku akan mengasihi kamu dalam keadaan susah maupun senang, sakit maupun sehat. Terus yang ketiga agak pelan aja, kaya ataupun miskin gitu ya. Nggak usah kenceng-kenceng gitu ya. Tapi yang bahaya itu yang nomor 4. Ya kalimat keempat itu udah paling mengerikan. Dan dalam keadaan apapun juga, apa arti definisi apapun juga Bapak Ibu? Ya apapun juga, termasuk waktu dia lagi kesurupan. Wah aku tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu lagi dirasuki roh apa saya nggak tahu gitu ya. Bapak Ibu, saya tuh nanya di grup itu. Dari mana ini konsep janji nikah ini di Alkitab? Nggak ada. Bukan nggak ada, rupanya ini Bapak Ibu. Nikahnya Kristen sama nikah lain tuh beda. Pernikahan Kristen itu covenant. Kami berjanji, saya berjanji sama kamu dalam keadaan apapun. Aku nggak akan nyerah, aku akan tetap mengusahakan untuk sayang sama kamu. Loh dari mana kita belajar itu? Tuhan. Waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Waktu kita tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Malah dia menjemput kita. Waktu kita ngaco, waktu kita bikin dosa, Tuhan tetap ngasihi kita. Dan dikatakan kasihnya kekal. Makanya aku lanjutkan terus kasih setiaku kepada kamu. Nah karena Tuhan mengasihi kita dengan model kayak gitu, kita pun perlu belajar mengasihi dengan cara kayak gitu. 1. Bapak Ibu tenang ya, saya mengungkapkan standarnya dulu, jangan marah dulu lah sama saya ya. Saya sendiri juga stres Bapak Ibu. Ya Anda nggak lihat rambut saya makin habis. Ya, saya waktu nyiapin khotbah ini saya bilang gini, berat banget ya. Sebelum saya berkhotbah, saya udah dikhotbahin dulu sama slide saya sendiri Bapak Ibu. Ya, 1, covenant. 2, agapao rupanya ada unsur pengorbanan. Jadi kasihnya Tuhan itu adalah kasih yang memberi. Bukan mengambil dan bukan mendapat, tapi kasih yang memberi, Bapak Ibu. Ketika orang belum bisa memberi, Tuhan sudah memberi lebih dulu. Itu agapao, Bapak Ibu. 3, nah ini dia. Agapao itu pilihan sadar. Kasih yang dilakukan dengan sadar. Jadi Bapak Ibu Anda harus tahu begini ya. Bedanya, kenapa saya bisa bilang gini, jatuh cinta itu bukan cinta. Karena waktu orang jatuh cinta, sebenarnya dia tidak dalam keadaan sadar. Makanya tai kucing rasa? Bukan, sekarang udah vanila. Ada tambahan karamelnya dikit. Ya, maksudnya lebih enak gitu sekarang. Walaupun tetap itu ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak dalam keadaan jernih Bapak Ibu. Makanya tunggu zatnya habis, udah mulai lempeng, baru tuh sadar tuh. Loh, pernah ada orang soalnya cerita begini sama saya. Kak, aku tuh dulu bisa sayang banget sama dia walaupun dia kentut Kak. Ya. Dulu waktu dia lagi pacaran ya, masih jatuh cinta ya, suka kalau lagi dating tuh kentut sembarangan gitu ya. Dia bilang gini, aku justru sayang sama dia karena dia kentut Kak. Loh kok bisa gitu? Menunjukkan dia rapuh Kak. Dia ini masih manusia, jadi bener aku mengasihi manusia. Lah iya emang dia monyet. Masa kamu mau pacaran sama monyet? Namanya orang jatuh cinta tuh gitu Bapak Ibu, ya kan? Kayaknya aku bisa mencintai kamu sepenuhnya deh. Apapun kelemahanmu aku bisa terima deh. Tapi ketika sudah sadar, nah itu lain cerita. Ketika sudah berapa tahun menikah, kemudian dia komplain, Kak, pasanganku ini kentut terus. Lah iya, kan kamu udah tahu. Iya, tapi ini keterlaluan Kak. Tidur kentut, makan kentut, di mobil kentut, ibadah kadang juga kentut. Sampai saya menyingkir, malu saya. Saudara, problemnya di mana? Enggak ada, orangnya ya tetap sama aja. Tapi kenapa sekarang jadi nggak bisa mengasihi? Karena dulu kamu nggak sadar. Nah, agapao itu apa? Agapao itu gini loh. Aku tahu kamu itu orang sulit. Aku tahu kamu tuh nyebelin banget. Aku tahu kalau bisa kamu nggak ada di Komsel ini, mungkin kami lebih baik. Tapi dengan sadar aku memutuskan hari ini menerima kamu dan mengasihi kamu. Itu agapao. Saudara. Sekarang gini loh saudara. Dunia ini tidak menerima semua orang. Begitu saja. Saudara kalau kerja emang bisa ngomong gini, skill kamu apa? Nggak ada. Terus kamu bisanya apa? Nggak bisa apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, kamu tetap masuk. Ada yang perusahaannya gitu, yang punya usaha kayak gitu.
Hati Kristusnya begitu besar dalam hidup Anda. Nggak ada lah. Kita nggak terima sembarangan orang, betul nggak? Nih yang sudah punya anak-anak gadis, calon mantu kan diseleksi dulu. Pernah ada peserta training saya, keluarga besarnya punya kebiasaan, calon-calon mantu dites IQ Bapak Ibu. Serius. Beneran tes IQ dulu. Ada standarnya mau jadi mantu di keluarga itu, saudara. Nggak semua orang diterima. Lah sekarang kalau di dunia aja kita berjuang dan susah diterima. Anggap aja ginilah. Ya kalau saudara kan ganteng, cantik, sukses, hebat, 1, 2, 3, yes gitu ya. Anggap aja kayak saya lah, kurus, kering, tidak meyakinkan. Rambut penuaan dini, gitu kan. Terus saya mau kemana-mana nggak diterima. Pergi kemana-mana nggak diterima, gitu kan. Anggap aja gitu. Terus saya ke gereja, masih nggak diterima juga. Terus saya mau kemana? Saudara nangkep nggak maksud saya? Terus saya mau kemana? Nah itu loh saudara. Kalau gereja tidak agapau, terus bagaimana dengan orang dunia yang menggelandang kemana-mana karena tidak ada yang menerima? Orang tuanya tolak dia, keluarga besarnya tolak dia, pertemanan tolak dia, lingkungan circle-nya dia nggak mau main sama dia masuk gereja nggak diajak main juga. Pantesan lah bunuh diri, dia nggak punya tempat untuk hidup kok saudara. Saudara nangkep maksud saya nggak? Ini agapau. Saudara tahu nggak sih kita ini orang yang terbuang, kita ini orang berdosa yang buruk. Alkitab dikatakan kita ini seperti kain lap kotor. Sehingga kalau kita mau pakai untuk kebaikan pun, kebaikan kita ini kotor. Karena kita ini kain lap yang sudah gombal, kotor Bapak Ibu. Tapi Tuhan ambil, terima, dan dicuci sama dia, bersih dengan darahnya Bapak Ibu Saudara. Itu agapau. Sebuah pilihan sadar. Aku tahu ini orang tuh gak layak. Nyebelin banget. Tapi dengan sadar aku memilih untuk mengasihi dia. Hei yang sudah menikah, bukankah kita berlatih itu sama pasangan kita? Kan gitu kan? Gue tahu ini orang nyebelin banget. Ini lagi kumat nih nyebelinnya nih. Tapi dengan sadar hari ini aku pilih, aku tetap mau jadi istrimu. Aku tetap mau jadi suamimu sampai maut memisahkan. Itu agapau men. Kalau dunia mana gitu, dunia mah kalkulasi. Wah ini waktunya cut loss, bocuan. Jangan diterusin, ini berantakan nanti kamu, habis rugi kamu. Sekarang cut loss, rasional. Lo dunia gitu saudara. Lanjut, Anda udah ngerti banget. Keempat, tanpa syarat. Maksudnya tanpa syarat tuh gini Bapak Ibu. Agapau tuh bukan gini, kamu lakukan sesuatu dulu, baru aku bisa mengasihi kamu. Enggak, kamu enggak lakukan apa-apa pun Tuhan sudah mengasihi. Makanya ayatnya itu sebenarnya bunyinya begini. Allah telah mengasihi kita sebelum kita itu mengasihi dia. Kita belum melakukan apa-apa tapi Tuhan udah sayang sama kita. Itu agapau. Kadang-kadang kita sebagai manusia, saya juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kita gini ya, minta maaf dulu lah. Minimal tunjukkan penyesalan, wajah petentang-petenteng gitu. Nggak mau saya, minimal tunjukkan penyesalan dulu lah, baru saya bisa memaafkan. Ya, tapi agapau tuh mengasihi di saat dia belum melakukan apapun yang seharusnya dia lakukan. Lalu yang terakhir, unsur dalam agapau itu ketulusan. Ketulusan itu maksudnya gini, pengen yang terbaik terjadi untuk orang yang dikasihi. Kadang-kadang kita mengasihi orang tuh bukan pengen dia menjadi lebih baik, tapi supaya saya menjadi lebih baik. Contoh, di Komsel lagi ada kedatangan jiwa baru, dokter spesialis nih. Kita harus mengasihi dia dengan sungguh-sungguh supaya kalau ada yang sakit kita dapat diskon nanti. Siapa tahu bayar gratis. Saudara, ya. Atau misalkan, waduh di Komsel ini ada donatur abadi yang lumayan ini ya. Jadi tiap makan-makan kita gratis terus. Kita harus mengasihi orang seperti ini ya. Kita harus memaintain kasih kepada dia. Supaya apa? Supaya sejahtera perut kita. Itu bukan agapau. Saudara, agapau tuh mikirnya gini. Aku mengasihi supaya dia jadi lebih baik lagi. Supaya dia jadi lebih benar lagi hidupnya. Wah, saudara kalau lihat 5 unsur dalam agapau ini, apa yang muncul di kepala Anda? Langsung image di kepala Anda apa? Kemungkinan pertanyaan ini. Emang bisa ya mengasihi kayak gitu ya? Apakah mungkin saya bisa agape atau agapau sama orang? Kayaknya nggak mungkin. Memang nggak mungkin. Makanya dikatakan, 1, tanpa Allah di dalam kita, mustahil untuk bisa mengasihi dengan sejati Bapak Ibu. Makanya kalau dalam pernikahan kita pada satu titik ini, Kak aku gak sanggup sama dia, aku gak sanggup. Kamu memang gak akan sanggup.
Makanya kamu perlu Tuhan. Tuhan yang di dalam kamu yang akan menyanggupkan kamu. Makanya pernikahan-pernikahan Kristen itu harusnya adalah pernikahan yang penuh keajaiban. Kenapa? Orang-orang bisa kagum-kagum gini. Kok bisa ya kamu ya? Kalian ini kok bisa ya? Aku lihat kalian ini beda banget. Kalian ini apa-apa aja jadi masalah gitu ya. Tapi kok kalian akhirnya bisa breakthrough ya? Dan kemudian kita bisa ngomong gini, bukan karena kami, tapi karena kasih Tuhan yang ada di dalam kami. Bapak Ibu, saya sering kali cerita dan saya akan cerita sekali lagi. Saya dan istri saya itu perbedaannya seperti kutub utara dan selatan. Seperti Korea Utara dan Korea Selatan juga, saudara. Ya. Seperti yin dan yang, seperti langit dan bumi. Teruskan ya semuanya apa aja, pokoknya yang kontras. Tes personality saja, saudara kan tahu DISC ya. Kami komplit 4-4-nya tapi saling berlawanan. Dia DI, saya CS, Bapak Ibu Saudara. Jadi almost all things becoming a problem. Hampir semuanya itu jadi masalah buat kami. Diskusi apa aja bisa tegang Bapak Ibu Saudara. Ini kami jalanin tuh. Apa yang membuat kami bisa bertahan dan bukan cuma bisa bertahan tetapi terus saling mengasihi. Bukan karena kami sanggup. Saya kan pernah beberapa kali cerita saudara, ada masa-masa dalam pernikahan saya udah depresi banget, stres banget. Saya lihat korden aja kayak pengen bunuh diri, saudara. Sudah pernah gak ngalamin kayak gitu ya? Lihat korden bisa punya ide, gimana kalau digantung di leher gue ya ini ya. Itu saya sampai kayak gitu, saudara pernah ada titik itu. Jadi artinya apa? Secara manusia aku gak sanggup. Istri saya itu mengasihi saya berat loh Bapak Ibu. Saudara lihat wajah saya kan baik ya kelihatannya ya. Saudara mesti menikah dulu dengan saya baru tahu. Mengasihi saya itu gak gampang saudara. Saya ini orangnya aneh. Ya, gak mudah. Beberapa teman-teman di leadership yang sudah 10 tahun pasti bisa tahu keanehan saya. Dan tidak mudah juga saya tahu teman-teman leadership untuk bisa menerima dan mengasihi orang yang aneh seperti saya ini Bapak Ibu. Tapi saya kagum dengan Abah Loh Barat. Kok saya bisa diterima ya yang aneh begini ya. Saya lihat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kami pengen ini menjadi culture di tempat ini. Bapak Ibu Saudara. Gini loh, tanpa Tuhan mustahil kita bisa agapau. Kalau kita mau agapau memang harus ada Tuhan di tengah kita. Satu. Kedua, ini ayatnya ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita. Yaitu Allah telah mengutus Kristus, anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Artinya apa? Kristus diutus supaya tinggal dalam diri kita. Supaya kita bisa mengasihi. Yang kedua, kenapa kita berpikir agapau itu mustahil dan tidak bisa dilakukan di dunia ini? Karena kita mikirnya 5 unsur itu harus langsung ada semuanya. Betul nggak? Waduh. Aku suruh berkorban, suruh covenant, suruh tanpa timbal balik. Waduh berat banget. Bapak Ibu, mulai dari yang simpel aja. Mulailah kasih dari tindakan paling praktis. Jangan lihat ujung sempurnanya, tapi mulailah dari sekarang saya bisanya apa. Dengan yang saya punya sekarang ini saya bisa agapau apa. Saudara simpel aja. Kalau kamu gak punya apa-apa, mulailah dengan mendoakan orang. Minimal hari ini Bapak Ibu ya di Komsel 1 minggu ke depan ya. Boleh nggak di Komsel nanti? Sudah lihat siapa satu orang yang menurut Anda itu paling asing buat Anda. Anda jarang ngobrol dengan dia. Atau Anda nggak terlalu tahu hidupnya, nggak pernah tanya-tanya ngobrol. Coba deh satu orang aja dalam minggu ini Bapak Ibu. Waktu Komsel nanti. Sudah datengin, lalu sudah doakan dia. Itu very simple, itu agapau Bapak Ibu dengan tulus. Kadang-kadang kita berpikir gini, wah mengasihi, aku harus memberi nyawa ya buat orang-orang Komsel ini. Gila memberi nyawa buat istri aja belum mau. Apalagi buat kejauhan. Ya. Mulai dari apa yang ada. Nih Bapak Ibu saya beritahu ya, hari-hari ini. Orang itu banyak yang ketawa-ketawa, tapi hatinya itu udah hancur berantakan. Kenapa? Nggak punya tempat untuk kasih tahu cerita, saudara. Sesekali kita perlu mungkin WhatsApp temen kita, anggota Komsel kita, cuman untuk nanya, bro kabar lu gimana? Ada something yang aku bisa dukung gak? Kamu lagi bergumul apa enggak? Aku bisa doakan apa enggak? Saudara jangan kaget ada orang-orang yang waktu sudah tanya kayak gitu ya. Nanti mereka bisa keluar semua kayak tsunami. Iya aku lagi dua. Saudara jangan kaget. Hari-hari ini kita hidup di dunia yang seperti itu Bapak Ibu. Istilah zaman sekarang itu apa? Check in. Jadi suka ngecekin. Ya. Kamu gimana kabarnya? Sudah seminggu ini aja. Coba deh check in satu orang. Ya.
Mungkin bukan anggota komselmu, mungkin saudaramu, mungkin teman yang sudah lama nggak kontak dengan kamu. Tanya aja, ada something yang aku bisa dukung nggak? Dan kalau saudara punya kelebihan tertentu, bolehlah saudara seminggu ini satu orang aja gojekin makan siang gitu. Ya, atau snack apa dan sebagainya. Saudara, agapau itu very simple kok. Enggak harus dimulai dengan yang susah. Dari apa yang saudara bisa lakukan. Makanya ayatnya begini. Pemain keyboard dimanapun kau berada, tunjukkan pesonamu. Saya sudah mau selesai. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudara, kalau kita lihat agapaunya Yesus, wah mungkin jauh. Tapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mulailah dari apa yang kau bisa lakukan sekarang. Kalau kamu gak punya kelebihan harta duniawi, ya gak apa-apa. Mulai dari apa? Doakan. Mampirlah ke rumahnya seminggu ini. Ya, ngobrol sama dia 2 jam. Mungkin ada teman komselmu single mother. Dia berjuang membesarkan anaknya sendirian. Mampirlah teman-teman komsel 2 jam. Bantu main sama anaknya aja. Ya. Nanti dia biar leha-leha. Kalau orang Jawa bilang leha-leha itu goler-goler, orang Bandung bilang 2 jam. Saudara, saya ini kalau ke gereja, terus Ilo ada yang nyulik gitu ya. Adeline atau siapa, bawa Ilo main gitu ya. Saya mengalami kelegaan lumayan saudara. Saudara yang punya anak, pernah punya anak toddler pasti tahu maksud saya ya. Saya dan istri saya ini lagi ada di fase gini. Ketika dia malam, akhirnya tidur, kami kayak ketika sampai jam 11 malam dia belum tidur, kami kayak terus kemudian dia akhirnya tidur. Tapi udah jam 11 malam gitu kan, udah hampir gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau lagi ngapain terus ada yang nyulik sejam aja, itu kayak saya. Saudara, kalau ada orang lakukan itu, kadang-kadang orang gak gini. Kita itu kadang-kadang ngerasa, masa cuman gitu doang. Tapi buat orang yang menerimanya, itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Agapau bisa dimulai dengan kayak gitu. Sudah boleh gak? Sudah lebih peka yuk. Saya barusan ngeluh sama istri saya. Bukan ngeluh tentang dia. Jujur ini keluhan saya bertahun-tahun dan saya masih akan terus mengeluh seperti ini kalau saya punya kesempatan. Saya ngomong sama dia gini. Kenapa ya di gereja, di kebaktian gereja hari Minggu. Kalau ada orang jiwa baru yang baru pertama kali datang ke gereja itu, dan dia tidak diajak siapa-siapa, saya nggak tahu dia bisa datang bagaimana, entah karena media sosial atau Roh Kudus menuntun dia, belok kiri, masuk Greenfield Maisonette, kayaknya itu bukan Roh Kudus, itu Google Maps ya kayaknya. Entah bagaimana ceritanya dia duduk di ruangan ini dan biasanya di pojokan, sampai pulang kebaktian dia masih tetap sendirian pulang dan tidak ada satu orang pun yang pernah nanyain dia, kamu kayaknya belum pernah ya, kamu kayaknya baru pertama kali ya. Saya tuh komplain dengan istri saya tuh maksudnya gini loh, saya kesel. Saya ini orangnya introvert dan saya ini gak suka bersosialisasi. Tapi kalau saya pernah satu hari saya dan istri saya ketemu orang di lift di lantai 4 ini. Terus kami berasa kayaknya nih belum pernah deh, ini bukan jemaat kita, kayaknya dia baru datang deh. Saya memberanikan diri untuk nanya, kenalan dan sebagainya. Dan akhirnya bisa tahu, minggu depan datang lagi ya, di sini ada komsel dan sebagainya, bla bla bla. Sudah nangkep maksud saya gak sih? Ini tuh gereja. Ini tuh rumah Tuhan. Yang adalah kasih. Bagaimana mungkin orang bisa datang di tempat ini dan pulang tanpa pernah diajak ngomong, tidak dikenali sama sekali. Marah saya saudara dalam hati. Karena kalau saya jadi orang itu dan saya pernah menjadi orang itu, sakit di hati saudara. Jangan-jangan itu orang yang gak punya teman, di rumah juga gak punya siapa-siapa, dia datang ke gereja, harusnya dia akan menemukan Tuhan lewat kita. Tapi kita terlalu cuek dan kita terlalu eksklusif dan kita terlalu gak peduli dengan siapa orang yang di kiri, kanan, belakang kita. Bagaimana orang bisa lihat Tuhan saudara? Agapau itu is very simple thing. Mulai dari apa yang kamu bisa lakukan. Nanti Tuhan akan tuntun kamu makin lama, kasihmu makin besar. Kita belum seperti Yesus yang mati di salib buat orang lain. Belum. Tapi at least sapalah orang yang asing hari ini. Satu titik mungkin kau akan bisa seperti Yesus. Kalau tidak pun gak apa-apa, Tuhan tetap sayang kita.
Tapi mbok ya jangan gitu, itu maksud saya. Saudara. Mungkin ada yang bilang gini, lu aja gak nyapa gua. Iya maafkan saya. Saya akan berusaha menyapa saudara. Tapi saudara sapa saya juga, saling. Terakhir. Ini penting. Berlatih untuk menambahkan penerimaan dan pengampunan. Ini penting saudara. Kita akan bedah sedikit, saya punya waktu 5 menit. Untuk bedah ayat ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kata sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain. Dalam kata bahasa Yunani aslinya itu artinya adalah begini. Menanggung ketidaksempurnaan atau kelemahan orang lain tanpa kebencian dalam konteks hidup bersama-sama atau berkomunitas. Dan kalimat dalam bahasa aslinya ini adalah begini. Dilakukan terus menerus tanpa ada hentinya. Itu maksudnya. Jadi sabar itu maksudnya gini loh. Menanggung kelemahannya orang. Kalau dosa kita gak boleh toleransi ya. Jangan sabar terhadap dosa. Dosa harus ditegur dan harus berubah. Tapi kalau kelemahan orang, saudara mesti sabar. Kelemahan orang itu yang paling jadi masalah apa sih saudara? Personality. Saya lihat di mana-mana orang ribut itu paling besar gara-gara karena personality. Beda, gak cocok personality-nya. Yang satu itu, yang satu, apa sih lu? Norak banget sih lu. Gitu ya. Nah yang cool ini harus menanggung kelemahan kenoraan orang yang intim ini. Yang intim ini harus menanggung kelemahan. Ini orang kok kayak begini, kayak kuburan gitu ya. Sepi banget gitu ya. Tanggung kelemahan dia, saudara. Ada orang-orang di komselmu tuh yang gak bisa ngomong dengan speak up dengan benar gitu ya. Dia pengen menyatakan hati tapi jadi kurang ajar. Ada gak di komsel? Ya, dia tuh pengen curhat tapi curhatnya kurang ajar. Aku gak suka sama komsel ini. Dia kurang ajar banget gitu ya. Bukan karena dia itu pengen gitu, tapi karena dia mungkin di rumahnya kayak gitu cara ngomongnya, keluarganya gedein dia dengan cara ngomong kayak gitu. Kita mau latih dia, tapi kita mesti sabar menanggung kelemahan dia. Saudara, pelajaran terbesar dari saya proses memuridkan selama belasan tahun ini, satu titik saya ada di titik ini. Iya ya, orang itu sulit berubah ya. Sulit banget orang itu berubah ya. Bahkan ada orang yang sudah belasan tahun bersama gitu ya. Ya masih kurang lebih ada bagian yang gitu-gitu terus ya. Artinya itu beban kelemahan dia yang saya harus tanggung. Saudara, itu namanya sabarlah. Terutama pada pasanganmu. Sabarlah. Ya tapi dia kesurupannya terlalu sering. Ya memang iya. Sabarlah dulu, kemudian doakan, konseling, ikut kelas dan sebagainya. Tapi sabarlah dulu, saudaraku. Ya. Kata ampunilah dalam bahasa Yunani aslinya itu adalah berikanlah kasih karunia, grace atau grasi. Saudara tahu grasi itu asal katanya adalah grace, kasih karunia. Grasi itu apa saudara? Orang harusnya masih panjang hukumannya, dikasih grasi, dia bisa lepas, bebas. Nah mengampuni itu, ini orang sebenarnya tidak layak diampuni, hukumannya masih harus panjang, tapi aku berikan grasi ya udah. Ingat, dosa tidak boleh ditoleransi. Tapi kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan, berikanlah grasi, saudara. Yang seorang menaruh dendam, nah kata dendam, itu dalam kata bahasa aslinya adalah tuduhan, kritik, komplain, penghinaan. Pernyataan negatif, ketidakpuasan, bahkan persepsi yang buruk tentang kita. Jadi kepada siapa kita mesti sabar dan kepada siapa kita mesti sering mengampuni? Kepada orang-orang yang menuduh kita, ngomongin yang jelek tentang kita, berkata yang buruk tentang kita, punya persepsi yang buruk tentang kita, sabarlah dan ampunilah. Saudara, saya kurus kering bukan tidak ada alasannya. Saya sudah kenyang ada orang berpikir jelek tentang saya, ngomongin fakta yang bukan fakta tentang saya, mempergunjingkan, meng-highlight kelemahan saya dan itu dijadikan bagian yang bisa menyakiti buat saya. Saya kenyang dengan pengalaman itu di dalam pelayanan saudara. Sampai saya ada di titik ini, sekarang kalau saya ketemu orang kayak gitu, saya tuh bisa ada di posisi gini, gak apa-apa, gak apa-apa. Kan itu pikiran mereka, saya gak bisa apa-apain pikiran mereka. Yang penting saya di hadapan Tuhan, saya bener gak gitu aja udah.
Saya udah gak marah lagi, saya udah gak ngapa-ngapain lagi, saya gak pengen membalas, saya gak membenci. Saya ampunin aja, saya udah ada di titik itu. Tapi ya tolong Anda jangan gitu terus ya sama saya. Nanti ngomong gini, wah dia udah gak apa-apa, ayo kita hajar dia aja. Gak gitu maksudnya gitu loh. Ya, Bapak Ibu, yuk kita berlatih seperti ini. Makanya saya memakai kata menambahkan. Karena kita belum sampai ujung, masih jauh. Tapi kita perlu tambahkan lagi, tambahkan lagi. Dan terakhir, please bertahan dengan saya 5 menit terakhir ya. Kata sabarlah dan kata ampunilah, itu kalau dalam bahasa Yunaninya memakai kata kerja medial. Kata kerja medial itu begini, si subjek melakukan sesuatu dengan menjadikan dirinya sebagai objek dan dia yang mendapat keuntungan. Saya kasih contoh, pakai baju. Saya yang mau pakai baju, tapi saya memakaikan baju itu juga kepada saya sendiri, sehingga hasilnya, akibatnya saya yang menikmati. Itu kata kerja medial. Nah, kata sabarlah dan ampunilah itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata kerja medial. Artinya waktu kamu sabar dan mengampuni, kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri dan kamu yang akan dapat keuntungannya nanti. Kita seringkali berpikir kalau saya sabar dan ngampunin, enak aja dia diampunin. Dia mah gak layak diampunin, berpikir dia akan dilepaskan dari kesalahannya. Saudara, kesalahan dia akan tetap jadi kesalahan di mata Tuhan. Tapi waktu kamu sabar dan mengampuni, kamu sedang melepaskan dirimu dari sesuatu yang buruk. Kamu yang dapat keuntungannya. Saudara, makanya saya tutup dengan statement ini, kalimat terakhir. Mengasihi itu proses bertumbuh, saudara. Hanya karena kemarin kamu belum bisa, hanya karena hari ini kamu belum bisa, bukan selamanya kamu tidak bisa mengasihi dia. Hei suami-suami, kalau hari ini kamu belum bisa mengasihi istrimu yang modelnya seperti itu dengan sepenuhnya, bukan berarti besok kamu gak bisa. Bukan berarti minggu depan kamu gak bisa. Hei istri-istri, kalau kamu belum bisa menerima suamimu yang seperti itu sepenuhnya, bukan berarti besok kamu gak bisa. Bukan berarti minggu depan kamu gak bisa. Selama kamu terus berjalan bersama dengan Kristus, ada masanya satu titik, kamu akan bisa mengasihi dia. Nah, selama titik itu belum terjadi, make covenant, jangan berhenti. Ini yang kami lakukan di leadership. Saya bersyukur saya dapat kehormatan berada di retreat penatua seluruh Abalov Ministries, Bapak Ibu Saudara. 100 sekian orang kemarin berkumpul. Salah satu poin highlight utama yang dibicarakan di situ adalah Abalov Ministries berkomitmen ulang untuk make covenant tentang kasih. Bahwa apapun yang terjadi di kepemimpinan, di pelayanan di Abalov ini, kami gak akan keluar dan menyerah. Kami akan terus mencari Tuhan sampai titik aku jadi bisa mengasihi. Saudara, dalam pernikahanmu kamu juga harus begitu. Saya dengan istri saya, kami berkomitmen. Belum bisa terima 100%, sekarang suatu hari pasti bisa. Selama hari itu belum tiba, terus never give up. Jangan berhenti. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Pak dari tadi tutup terus beneran, ini udah tutup tirainya, udah yang terakhir. Sebelum kita pulang saudara, 5 menit boleh enggak? Kita enggak usah nyanyi. Tapi 5 menit ini gini. Saudara yang datang dengan pasanganmu, pikirkan apa hal paling praktikal yang kau bisa lakukan dalam 5 menit ini untuk menunjukkan kepada pasanganmu bahwa aku mengasihi kamu. Terlepas dari semua kelemahan dan kekurangan, aku mengasihi kamu. Saudara yang datang dengan anak, apa yang saudara kepikiran 5 menit ini, practical things yang saudara bisa lakukan untuk anakmu. Anak kepada orang tua. Kalau saudara yang single jangan sedih gitu dong. Ya, kenapa sih? Saudara yang single atau pasangannya lagi nggak di sini atau mungkin memang belum ada ya. Saudara lihat teman-teman komselmu di sekitarmu. Ya, datengin dia. Apa yang kepikiran 5 menit ini? Hal praktikal apa yang saya bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa ya walaupun kamu kayak gitu, aku mengasihi kamu loh. Aku menerima kamu loh. Dan kalau saudara tergerak untuk lihat orang yang mungkin tidak dikenal di ruangan ini saudara tergerak untuk mau lakukan sesuatu, mengeluarkan misalkan lembaran 100.000 5 biji misalkan, ya anything. Saudara tergerak kayak aku pengen menyatakan kasih ini, aku pengen belajar agapao nih di ruangan ini. 5 menit ini saudara, yuk kita lakukan mulai sekarang. Ayo saudara, suami istri, orang tua anak, teman komsel, rekan pelayanan, bahkan orang yang tidak kenal sekalipun. Ayo, apa yang muncul di kepalamu? Kalau nggak ngerti apa-apa, doakan aja.
rangkul, peluk, doakan dengan ketulusan, dengan sepenuh hati. Ayo saudara, kita penuhi ruangan ini dengan agapao ya. Biarkan kasih Allah sempurna di tengah-tengah kita.